بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الحديث أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa memenuhi panggilannya menjalankan salat Jumat di masjid yang mulia ini. Mungkin ada saudara kita yang biasanya berangkat bersama kita namun pada hari ini tidak bisa hadir karena terbaring sakit. Mereka ingin memenuhi panggilan Allah, tapi apa daya kesehatan tidak memungkinkannya. Lebih banyak lagi saudara-saudara kita yang pada detik ini, saat ini dalam keadaan sehat, segar bugar, tapi mereka tidak bisa rukuk dan sujud kepada Sang Pencipta kehidupan karena mereka telah disibukkan mencari bekal hidup sehingga mereka lupa untuk mencari bekal hidup. Mereka telah disibukkan barangkali oleh urusan dunia yang memang tidak pernah ada habis-habisnya. Jasmani mereka sehat, tapi sayang rohani mereka yang sakit. Untuk itu sekali lagi marilah kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmatnya. Selanjutnya marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang melahirkan ketundukan, kepatuhan, dhahiran wa batinan. Tidak hanya lahir, tapi kepatuhan dalam batin kita. Ketakwaan yang melahirkan itikad bahwa Allah itu qawiyyun azizun. Allah itu zat yang kuat, azizun yang mulia. Dan sementara kita adalah abdun dzalilun. Kita ini hamba dzalilun yang sangat rendah sekali. Untuk itu tugas kita sebagai seorang hamba tidak ada lain kecuali membangun ketundukan, kepatuhan dengan melaksanakan perintahnya dan sekaligus menjauhi seluruh larangan-larangannya, dhahiran wa batinan, baik lahir maupun batin. Jamaah salat Jumat rahimahullah, sahabat Anas bin Malik bercerita, kunna jurusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami para sahabat suatu saat duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, yatlu'u alaikum al-an rajulun min ahli jannah. Yatlu'u akan datang alaikum di hadapan kalian al-an saat ini rajulun, seorang laki-laki ahli al-jannah, seorang laki-laki penghuni daripada surga. Kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki dari Ansor, fatola'a, kemudian berikutnya seorang laki-laki datang, fatola'a rajulun bin Ansor, datanglah seorang laki-laki dari Ansor, tangdifu lihyatuhu bin wudu'ihi, yang masih basah janggutnya karena bekas daripada wudu.
Jamaah Rasulullah, pada kesempatan yang lain Rasulullah persis mengatakan sebagaimana yang beliau sampaikan di awal. Yakni akan datang pada kalian al-an seorang laki-laki rajulun min ahlil jannah. Dan laki-laki Ansar yang pertama itu yang kemudian datang. Sampai kemudian pertemuan ketiganya Rasulullah menyampaikan hal sama dan sahabat Ansar itu yang datang. Jamaah Rasulullah, kemudian seorang sahabat namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar memiliki inisiatif bagaimana aku akan tahu apa sebenarnya kehebatan daripada amalan daripada sahabat Ansor itu sehingga diklaim oleh Rasulullah di surga, sementara kita masih berada di dunia. 3 hari lamanya beliau menjadi tamunya. Singkat ceritanya 3 hari lamanya beliau menjadi tamunya. Kemudian dia selidiki apa hebatnya sahabat Ansor itu sehingga Rasulullah SAW sudah menunjuk bahwa dialah calon penghuni daripada surga. 3 hari lamanya tidak menemukan apa-apa kecuali ketika terbangun malam beliau berzikir kemudian menyebut asma Allah dengan mengagungkannya Allahu Akbar. Beliau bukan orang yang hebat di dalam tahajudnya, qiraatuh. Beliau sangat biasa-biasa saja. Jamaah Rasulullah, akhirnya di saat hari yang ketiga itulah kemudian memberanikan diri Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar memberikan diri. Apa sebenarnya hebatmu? Aku kesini itu sebenarnya cuma ingin melihat apa hebatnya amalanmu sehingga kau dikatakan oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Amalanku sebagaimana amalan yang kau lihat ya. Aku tidak memiliki banyak amalan sebagaimana yang mungkin engkau bayangkan. Oh, kalau begitu akhirnya minta pamit Abdullah bin Umar. Beberapa langkah kemudian dipanggil oleh sahabat Ansor. Ini mungkin yang dimaksud oleh Rasul. Aku itu selama hidup tidak pernah memiliki iri hasud kepada saudara-saudaraku. Banyaknya nikmat yang dimiliki saudara, aku tidak pernah sama sekali memiliki rasa hasud di dalam hati. Kemudian Abdullah bin Umar menyampaikan, ini mungkin yang dimaksud Rasul. Engkau memiliki keutamaan yang hebat sementara apa yang kau lakukan itu belum mampu aku lakukan. Jamaah salat Jumat Rasulullah seperti di mukadimah yang kami sampaikan bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa daru dhahirul ismi wa batinah. Jauhilah oleh kalian maksiat lahir wa batinah dan maksiat batin. Artinya maksiat itu tidak hanya lahir saja tapi sekaligus ada maksiat yang namanya batin. Apa saja maksiat batin itu? Orang tidak tawakal kepada Allah, orang tidak ikhlas, orang hasud, sum'ah, ujub, bangga terhadap dirinya, takabur. Itu semua adalah penyakit-penyakit batin. Dan itu menurut Ibnu Qayyim rahimahumullah, begitu luar biasanya berbahayanya penyakit batin itu kalau dibandingkan dengan penyakit lahir. Yang pertama, Rasulullah SAW menyampaikan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Hati-hatilah, di dalam jasad kita ini ada mudghah, ada segumpal daging. Kita soluhal jasad dulu. Ketika dia baik, maka akan menjadi baiklah lahirnya orang itu. Tapi ketika dia fasid, maka akan menjadi fasid seluruh amalan orang itu. Ala wa hiya al-qalbu. Apa yang dimaksud segumpal daging? Tidak ada lain kecuali hati. Jamaah Rasulullah, betapa banyak di antara, boleh jadi di antara kita yang seakan-akan tidak memiliki penyakit batin, padahal boleh jadi penyakit batin kita sudah begitu luar biasa parahnya. Takabur kita, boleh jadi ujub kita, semakin berilmu tidak semakin menunduk dan tawadhu, tapi seakan-akan kita menjadi orang yang takabur. Dan peluangnya orang yang berpenyakit batin itu tidak mudah diampuni, lebih mudah diampuni penyakit yang lain. Iblis laknatullah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya. Ketika disuruh untuk sujud, aba wastakbar, dia enggan dan menyombongkan dirinya, iblis itu. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat bagaimana Nabiullah Adam alaihissalam ketika melakukan kesalahan dan secara lahir, dan kemudian
Nabiullah Adam dan Hawa mengakuinya kesalahan itu, atau istrinya mengakui kesalahan itu. Qala Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedakan dengan iblis. Orang-orang Yahudi karena hasudnya dia menjadi orang yang tersesat. Fir'aun takaburnya luar biasa. Intinya penyakit batin itu begitu luar biasa berbahayanya pada diri seseorang. Untuk itu hadirin jamaah salat Jumat, mari kita berusaha untuk tidak hanya memperhatikan penyakit-penyakit yang lahir saja, tapi bagaimana kita juga berusaha untuk membersihkan penyakit-penyakit batin kita, agar kita terselamatkan dari seluruh penyakit batin. Karena yang harus kita yakini bahwa seluruh penyakit lahir itu berangkatnya adalah dari penyakit batin. Untuk itu mudah-mudahan apa yang Khatib sampaikan ada hikmah dan manfaatnya. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita membersihkan penyakit batin kita dari yang biasanya takabur, kita ganti tawadhu. Dengan yang biasanya kita melakukan hasud menjadi tidak hasud. Biasanya yang selama ini tidak tawakal kepada Allah, tapi tawakal kita kepada jabatan, uang kita, tawakal kita menjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan usaha yang sungguh-sungguh, harapan besar kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita ini hati yang salim, terbebas dari segala penyakit-penyakit batin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, arsala rasulahu bil huda dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu basyiran wa nadhiran rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala aidan, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين أعداء الدين. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالرضا ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفقر والمنكر والسيوف والشدائد ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك طول العمر بالطاعة واختم لنا بأعمال صالحة واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
فاذكروا الله لما يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.